Oke, halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas komunikasi pemasaran terpadu. Topik hari ini kita akan membahas terkait dengan ekuitas merek. Seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan dari komunikasi pemasaran adalah untuk bisa menciptakan ekuitas merek yang baik. Tentunya ekuitas merek itu bukan sesuatu yang sederhana, tapi justru sangat kompleks. Nanti dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan beberapa pendapat terkait dengan bagaimana bagaimana atau apa saja kriteria dari ekuitas merek itu berdasarkan pendapat-pendapat ahli. Nah, teman-teman, kalau kita cek kembali terkait dengan pengertian brand, apa sih sebenarnya merek itu? Gitu. Karena kita butuh memahami dulu kata demi kata untuk bisa merangkai akhirnya pemahaman kita atas merek itu seperti apa. Semua program komunikasi pada akhirnya bertujuan untuk mencapai ekuitas merek. Ada yang bilang untuk mencapai brand image, ada yang bilang mencapai brand awareness, tapi semua itu merupakan hanya bagian kecil dari ekuitas merek saja. Nah, kita lihat di sini, teman-teman bisa sambil membuka materinya atau bisa saya tampilkan juga nanti di layar ya, bahwa pendapat terkait dengan definisi merek itu paling populer diperkenalkan oleh AMA, American Marketing Association, di mana menurut mereka sebuah merek atau brand is a name, nama, term, sebutan, sign, simbol, design, atau bahkan kombinasi dari semuanya yang ditujukan untuk mengidentifikasi produk atau service dari satu atau sekelompok orang, dan akhirnya untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya mudah dibedakan. Jadi menciptakan logo, menciptakan tagline, menciptakan jingle, nama, warna, konsep dari desain, itu semuanya supaya mudah dibedakan. Sama dengan misalnya nih, paling mudah ketika orang tua Anda melahirkan Anda nih ke dunia. Yang pertama dipikirkan setelah lahir atau mungkin bahkan sebelumnya adalah nama. Namanya jadi ada Bambang, ada Agus, ada Dewi, ada Ayu, dan lain-lain sebagainya. Kenapa begitu? Untuk memudahkan dikenali. Dalam satu rumah bisa saja enaknya ada 4, ada 5. Bagaimana kalau semua namanya adalah Ani? Ani, ketika dipanggil semuanya Ani menolak. Tapi kalau namanya ada Ani, Ana, Ina, Agus misalnya, Ayu, akan lebih mudah dibedakan. Kalau teman-teman kontekskan pada perkembangan merek pada masa kini, tentunya ini akan sangat relevan. Dari tahun ke tahun, setiap hari muncul ribuan merek, sehingga kemudian konsumen akan merasa sangat kebingungan. Yang mana yang harus aku pilih? Untuk produk misalnya saja makanan, minuman aja nih. Kopi, berapa banyak sih jumlah coffee shop yang muncul setiap minggu aja? Gitu. Kalau kita cek misalnya di sekitar Babarsari, 2 ruko sekali ada coffee shop. Jalan Kaliurang misalnya, coffee shop itu banyak sekali. Lalu muncul minuman rasa-rasa, milk tea, boba, dan lain-lain, banyak sekali. Lalu kita nanti akan masuk ke merek makanan junk food. Kita kenal dulu banget, cuma ada McD, KFC, lalu CFC, Texas misalnya. Lalu muncul lagi kalau Burger King, kemudian ayam Ricis. Nah, itu baru satu merek yang global merek. Kalau merek-merek yang lokal yang kecil-kecil, mulai dari Olive, Yogya Chicken misalnya, terus apalagi ya, Popeye. Apa sih bedanya gitu? Kemudian mereka memberikan nama, memberikan logo, memberikan cita rasa, memberikan resep yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga mereka semakin mudah dikenali oleh konsumennya. Nah, di sini kemudian dijelaskan, a brand includes what is known as trade dress which refers to the appearance and image of the product. Nah, itu tadi
appearance and the image of the product itu sangat penting untuk bisa membantu sebuah merek dibedakan dengan merek yang lain, including its packaging. Packaging merupakan hal yang penting untuk dipikirkan teman-teman karena membantu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Labeling, dikasih label dong gitu supaya orang lebih jelas paham isinya apa, ingredientsnya apa, atau apa yang ditawarkan dari si produk atau service tersebut. Shape, kasih bentuk yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya sehingga lebih mudah dikenali. Color, kalau yang lainnya pakai warna hitam, aku pakai warna orange. Kalau semuanya pakai warna orange, aku pakai warna silver deh misalnya gitu. Semakin mudah dipahami atau dikenali oleh orang lain. Sounds, itulah kuncinya kenapa orang menggunakan jingle yang berbeda-beda, musik yang berbeda-beda dalam pengenalan produknya. Coba diingat-ingat teman-teman, ada nggak sebuah jingle dari produk yang sangat teman-teman ingat? Misalnya apa ya yang sering mampir di dekat rumah nih kalau di area-area Jogja nih, misalnya Sari Roti, gimana jinglenya coba diingat? Masih ingat kan? Ya. Lalu Susu Nasional. Terus misalnya jingle-jingle musik tuh Tokopedia. Nah, mudah banget kan diingat gitu. Nah, itu yang akan menjadi karakter yang membedakan satu produk dengan yang lainnya. Lalu juga ada desain, lettering, gaya penulisan atau tipografi dari si merek itu sendiri, dan style yang ditampilkan semuanya sangat berbeda sehingga sangat mudah dibedakan satu dengan yang lainnya. Itu definisi dari merek. Nah, sementara selain itu tadi juga ada yang namanya karakteristik tertentu yang membedakan. Gitu. Tadi saya sudah contohkan beberapa, di sini saya berikan contoh lagi, misalnya burung dalam Twitter. Burung dalam merek Twitter itu kenapa sih harus biru? Kenapa sih bentuknya harus kayak gitu? Kenapa bentuknya enggak yang lain? Gitu. Tapi sekarang ketika kalian melihat bentuknya saja tanpa ada tulisan brand di bawahnya, kalian sudah langsung tahu itu tuh sebenarnya apa, atau merek apa sih yang mau dimunculkan di sini. Atau warna merah dari Coca-Cola sangat spesifik, mulai dari definisi coloringnya gitu. Jadi ketika melihat langsung tahu, oh ini merahnya Coca-Cola. Atau logo TV dalam YouTube, tanpa ada tulisan nama mereknya sudah langsung tahu, oh ini maksudnya tuh YouTube. Nah, karakter-karakter seperti ini yang muncul atau penting untuk dimunculkan sehingga akhirnya ketika sebuah merek itu sudah nempel di benak, dengan mudahnya bisa diinterpretasikan hanya dengan simbol-simbol yang tadi sudah saya sebutkan. Slide berikutnya membicarakan tentang brand value dari 100 besar merek di dunia. Gitu, bisa dilihat ya, ada di keterangan di bawahnya, warna-warna itu mendefinisikan jenis produk atau service yang berbeda-beda. Misalnya kalau yang warna biru yang paling besar tuh teman-teman, ada Apple, ada Google, ada Facebook, ada Amazon, ada Samsung. Itu merupakan bagian dari teknologi, jadi merek-merek yang ada kaitannya dengan teknologi gitu. Dan Apple, Google, Microsoft, Amazon merupakan merek-merek yang merajai. Mereka memiliki brand value yang sangat besar. Tentunya brand value ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya ekuitas. Ketika ekuitas merek sudah baik, mereka akan sangat mudah memiliki value dan nilai, dan bagaimana mudahnya mereka dikenali oleh orang lain atau konsumen di seluruh dunia, bahkan bukan hanya di sebuah negara. Siapa sih yang nggak tahu Apple? Siapa sih yang nggak tahu Google hari gini? Gitu kan? Nah, kalau kita lihat buletan biru lainnya, misalnya yang biru muda, ada Toyota, ada BMW, ada Audi misalnya, merupakan barisan dari vehicle. Dan Toyota serta BMW memiliki pasar yang sangat besar, tentunya dengan karakteristik dari pasar yang berbeda. Konsumen atau pengguna Toyota beda sama BMW. Sangat mudah dibandingkan bedanya, tapi mereka sama-sama besar dan memiliki pasar yang besar dan spesifik dan sangat berbeda, tidak bisa dibandingkan gitu. Lalu ada di sini ada food and beverage, entertainment, banking, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini data terbaru 2019. Sehingga kemudian kita bertanya, jadi merekmu itu, kalau kamu punya merek, sebenarnya kamu akan menawarkan apa sih? Karena a brand is more than just a name.
Nggak hanya nama, nggak ada hanya simbol misalnya. Tapi a brand is everything that one company's particular offering stands for in comparison to other brands in a product category. Apa yang kamu tawarkan, apa yang berbeda yang kamu tawarkan dari produkmu dari produk-produk lain yang sejenis. Sehingga akhirnya brand itu mencoba memunculkan value yang mereka miliki. Value itu tuh berbeda loh dengan merek yang itu. Ini loh yang menjadikan kami different, unique misalnya. Sehingga brand equity dipahami sebagai another major factor that is considered by consumer. It may be understood as a combination of several aspects such as brand awareness, quality, association, and loyalty. Nah, dari 4 bagian ini misalnya apa yang ingin ditawarkan oleh merekmu sendiri. Kalau bisa saya contohkan, misalnya pada akhirnya orang akan mengenali sebuah value yang sangat spesifik dari sebuah merek. Tapi biasanya dibangun bertahun-tahun, gitu. Tidak mudah membangun value yang unik, yang berbeda, yang sangat sesuai dengan karakter produk itu sendiri di benak konsumen dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya saja Volvo. Volvo merupakan sebuah mobil yang dikenal dengan keamanannya. Dia menjanjikan keamanan untuk driversnya, untuk penggunanya. Lalu juga ada Absolut Vodka yang terkenal sebagai sebuah merek yang menawarkan happiness, hippies gitu ya. Sesuatu yang unik berbeda dibandingkan yang lain. Harley Davidson mengumbar betapa mereka sangat mengeluh-elukan yang namanya freedom dan individualism. Sony kualitasnya, Channel Number 5 eloquence-nya, Toyota Prius itu dengan environmental consciousness. Mereka peduli terhadap bagaimana dampak dari produknya, vehicle-nya terhadap lingkungan. Dan juga misalnya juga Rolex itu merepresentasikan sophistication, luxurious untuk semua penggunanya. Nah, lalu di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa saya sudah memberikan 3 video yang bisa kalian lihat bagaimana setiap merek itu merepresentasikan dirinya. Misalnya tadi Volvo dengan safety, Harley Davidson dengan freedom, dan Toyota Prius itu misalnya dengan environmental concernnya. Gitu, teman-teman bisa lihat videonya ya. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Let's just call it inspiration. 3 new Harleys under $12,000. You look busy. Want to engage auto drive? When you are free to move, anything is possible. Selanjutnya terkait dengan brand knowledge dimension. Teman-teman, untuk membentuk sebuah brand equity yang baik, maka sebuah merek harus memahami atau mendapatkan atau membangun yang namanya dimensi dari brand knowledge. Brand knowledge dibagi atas 2 hal. Jadi untuk membangun brand knowledge itu ada 2 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah awareness. Awareness adalah dibagi lagi jadi 2 gitu ya.
yaitu brand recognition dan brand recall. Teman-teman, brand recognition adalah apa atau bagaimana seseorang bisa mengenali sebuah merek hanya dengan melihat tadi warnanya, burung dalam Twitternya misalnya, atau musiknya, atau simbolnya, itu recognition. Sementara recall itu dengan mudah mengingat kembali apa yang sudah kita sebutkan, gitu. Jadi recognition mengenali, recall dengan mudah mengingat kembali apa yang ada di memori. Itu loh merek minuman yang dari pegunungan itu loh, Aqua misalnya. Aku tuh mau beli mobil yang ini yang peduli lingkungan, tidak menggunakan bahan bakar, terjamin kualitas produsennya dan lain. Prius gitu misalnya. Aku mau pergi ke sebuah tempat, tapi aku maunya ke sana dengan menggunakan kendaraan yang aman untuk sekeluarga, nyaman dipakai, efektif, efisien dan lain-lain. Misalnya pakai apa ya? Kalau untuk aman itu kayaknya Volvo deh misalnya, kayak gitu. Tapi kalau kita mau ngejar something yang fancy, yang cepat, yang sporty, sport car, mungkin larinya ke BMW misalnya, seperti itu. Nah, teman-teman, penjelasan detail terkait dengan brand recognition, brand recall, dan brand awareness kalian bisa baca di buku yang sudah saya tautkan, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah tentang brand image. Brand image terbagi atas dua hal, yaitu types and favorability, strength and uniqueness of brand association. Types of brand association terbagi atas 3, atribut, benefit, dan overall evaluation. Atribut tuh misalnya yaitu tadi ada penjelasannya, price, packaging, user, imagery, dan lain-lain. Atau product related, warna, ukuran, desain, dan lain-lain. Jadi apa yang menempel pada merek sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau memperkuat merek itu sendiri. Selain itu adalah benefit. Benefit jelas ya, keuntungan atau keuntungan ketika saya menggunakan produk ini. Misalnya fungsinya apa sih? Lalu benda ini bisa memberikan simbol seperti apa sih ke aku? Kemewahan, kecerdasan. Kalau orang pakai kacamata itu biasanya tuh cerdas, gitu. Kacamata merek tertentu itu menunjukkan luxurious misalnya. Atau experiential, apa yang ditawarkan mungkin experience gitu. Yang ditawarkan oleh Disney itu adalah experience. Kamu pernah ke Disney sama kamu belum pernah ke Disney itu beda. Kamu sudah mengalami sebuah pengalaman yang tidak dialami oleh orang lain. Waktu aku ke Disney itu aku lihat show-nya Mickey, aku lihat bagaimana misalnya ada Princess Anna yang baru tuh, Anna and Elsa misalnya, bentuknya seperti apa, how they act in like such environment yang kayak real gitu. Pasti nuansanya akan berbeda dibandingkan hanya dengar ceritanya atau dengar gambarnya misalnya. Lalu attitude, overall evaluation dari attitude merek itu sendiri itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah favorability, strength, and unique. Favorability adalah apa yang paling kamu sukai, asosiasi apa yang paling kamu sukai dari merek tersebut. Misalnya sepatu Nike, favorability-nya adalah dia sangat sporty dan nyaman dan memang banyak dipakai oleh atlet misalnya. Strength, kekuatannya apa sih dari merek ini? Desainnya sangat lentur. Nike yang Air Max itu sangat enak dipakai untuk lari gitu. Jadi kekuatannya. Uniqueness, uniqueness-nya kalau menurut saya dia punya campaign yang sangat terkenal. Judulnya adalah Nothing is Impossible. Semua bisa kamu lakukan, karena dia menunjukkan semua orang itu mampu kok menjadi apa yang dia mau kalau dia mau berusaha dari iklan-iklannya. Jadi itu keunikannya gitu. Jadi bisa sangat berbeda-beda satu dengan orang lain, tapi brand knowledge itu terbangun adalah brand awareness atau brand image. Nah, brand knowledge ini sendiri adalah akan menjadi satu bagian dari apa yang kita sebut sebagai brand equity gitu. Ketika brand knowledge bagus, biasanya brand equity atau customer based brand equity yang dimiliki juga bagus gitu. Keller mengeluarkan sebuah model brand equity, mulai dari ini kita bisa lihat piramidnya, ada resonance, judgment, feeling, performance, imagery, dan salience. Kita mulai ketika melihat sebuah
piramid seperti ini kita selalu mulai dari yang paling bawah, yang paling dasar dulu. Identitas, who are you, akan menciptakan salience, brand salience ya di sini. Kamu tuh siapa sih? Kamu mau menunjukkan value yang kayak gimana sih ke konsumenmu? Lalu yang kedua, setelah kamu ya identity biasanya itu tadi yang sangat standar ya, name, term, symbol, sign, logo, jingle misalnya. Jadi brand salience-nya dibangun dulu. Setelah brand salience-nya selesai, kita bangun ke tahap yang selanjutnya, yaitu meaning. What are you? Udah nih, tadi udah kelar nih bikin logo dan lain-lain. Tapi kamu tuh sebenarnya siapa? Aku pengen tahu, gitu ya. Mulai dari performance-nya, produknya tuh bisa ngapain saja sih? Apa sih yang ditawarkan oleh si produk? Dan imagery, memberikan image yang seperti apa? Image yang down to earth, image yang luxurious, image yang smart, atau seperti apa? Maka setelah itu selesai akan lanjut ke level yang ketiga, yaitu response. What about you? Jadi what about you itu lebih ke response dari audience atau konsumen. Bagaimana mereka feelingsnya, apa yang mereka rasakan setelah melihat salience, performance, dan imagery. Oh, aku happy banget kalau lihat merek itu atau pakai merek itu gitu. Karena dia konsepnya sangat fresh, sangat happiness, sangat menyenangkan. Atau judgment seperti apa sih yang kamu kamu bentuk atau kamu bangun? Enggak, dari awal produknya itu enggak sesuai banget sih sama aku gitu. Produknya tidak tepat, bagaimana dia mengkampanyekan dirinya tidak sesuai dengan value yang aku yakini gitu misalnya. Ada banyak hal, tapi feelings itu kita bisa kaitkan dengan emosional, tapi kalau judgment itu selalu dengan kognitif. Apakah value dia tepat dengan konsumen atau enggak? Kalau feelings itu ya like or dislike gitu ya. Nah, terakhir dia akan sampai ke resonance. Relationship, apakah kemudian sebuah merek berhasil membangun hubungan merek dengan konsumen? Biasanya merek-merek yang disukai akan memiliki resonance yang sangat tinggi dengan konsumennya. Gitu. Jadi merek-merek yang tadi sudah kita munculkan ya, merek yang sudah besar, punya brand value yang besar, relationship-nya biasanya juga bagus gitu. Misalnya tadi yang kita sudah sebutkan ada Volvo, Harley Davidson, itu sangat bagus sekali membangun relationship dengan komunitas. Ada banyak sekali komunitas-komunitas Harley misalnya. Jadi memang ini tahap terakhir yang harus difikirkan, bagaimana membangun hubungan dengan konsumennya, dengan komunitas-komunitas yang aktif misalnya. Atau BMW tadi sudah kita sebutkan, atau Disney gitu ya. Disney memiliki relasi yang sangat bagus dengan audiens gitu, karena dia entertainment ya sifatnya. Jadi bagaimana membangun relasi, mulai dari bagaimana mereka membuka komunikasi, bagaimana mereka memiliki community atau fans club misalnya, atau mereka memberikan treatment apa sih terhadap audiens atau konsumennya gitu, sehingga bisa dijadikan sebuah patokan bagaimana relationship antara produk dan juga audiens itu bisa berjalan, konsumen itu bisa berjalan dengan baik dan beriringan. Nah, yang terakhir adalah model yang ditawarkan oleh Eker gitu. Jadi Eker di sini lebih rigid lagi teman-teman dalam menurunkan yang konsepnya atas ekuitas merek. Yang pertama adalah perceived value. Misalnya adalah bagaimana sih mengelola pemahaman konsumen atas value merek yang dimiliki gitu. Di sini dia menunjukkan untuk mengelola yang namanya atau membangun yang namanya perceived value, mulai dari memikirkan terkait dengan cost, bagaimana memikirkan terkait dengan influence-nya, memikirkan bagaimana membangun awareness terkait dengan sebuah merek sehingga kemudian dikenali value-nya oleh si konsumen. Selanjutnya adalah awareness, brand awareness. Jadi bagaimana membuat orang mengenali, menyukai, memiliki komitmen terhadap merek misalnya, sehingga membangun attachment yang lebih. Perceived quality menjadi alasan untuk orang itu akhirnya memilih karena ada memiliki kualitas yang lebih bagus atau kualitas sesuai saja, ya itu cukup segini gitu. Jadi reason to buy. Nah, perceived quality ini juga menjadi differentiation dari sebuah merek yang membedakan
merek ini dengan yang lainnya. Diferensiasinya karena dia menawarkan kualitas yang jauh lebih bagus, atau dia sebenarnya kualitasnya so-so tapi harganya masuk banget dibandingkan yang itu, atau ya seperti apa. Ini menjadi titik yang membedakan satu dengan yang lain, karena setiap konsumen sekali lagi memiliki reasoning yang berbeda-beda dalam memilih produk. Nah, lalu ada extension juga, tapi kalau extension itu lebih ke choice atau kemungkinan untuk sebuah merek itu di-extend lagi. Sebenarnya konsepnya adalah sebuah merek yang memiliki extension yang lebih besar atau yang lebar gitu ekstensinya, atau jumlah sub-brandnya lebih banyak, itu biasanya dianggap memiliki kualitas yang lebih bagus karena dia mampu memberikan extension terhadap mereknya. Akan tetapi seringkali juga hal itu tidak mungkin dilakukan gitu, karena anggapannya sub-brand yang banyak itu akan memperkuat merek utamanya, tapi seringkali memang ini tidak bisa dilakukan. Jadi ya tergantung konteks dan situasinya lagi pada akhirnya. Lalu brand association tadi sudah kita jelaskan ya, merupakan bagian dari brand knowledge, bagaimana ada uniqueness, ada strength, dan ada favorability misalnya yang akan membangun brand association di sini gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi positive attitude atau feeling dari konsumen gitu. Nah, lalu yang bagian terakhir itu adalah brand asset, misalnya bagaimana advantage atau kompetitif dari produk ini sendiri yang bisa mempengaruhi keseluruhan ekuitas merek yang diinginkan oleh konsumen. Ini semua akan mempengaruhi faktor-faktor yang ada di sebelah kanan, misalnya value yang dipahami oleh konsumen, bagaimana konsumen menginterpretasikan merek, bagaimana kepercayaan konsumen atas merek, bagaimana konsumen kemudian memutuskan sesuatu, itu akhirnya akan mempengaruhi ya titik akhirnya. Walaupun untuk membangun sangat tidak mudah, untuk membangun ekuitas sangat tidak mudah, ada banyak hal yang harus dilewati satu demi satu, dipenuhi dulu sehingga baru bisa masuk ke kotak atau tabel yang berikutnya. Nah, lalu juga bagaimana kita menunjukkan efisiensi atau effectiveness dari program marketing itu juga butuh di sini, terutama di bagian yang association dan brand asset. Lalu ada extension, price, ada kompetitif. Hal kompetitif apa yang kita tawarkan. Nah, ini semuanya faktornya sepertinya kecil banyak, tapi sangat penting dan juga sulit untuk dibangun ya satu demi satu. Akan tetapi kalian di sini harus ingat bahwa memang tidak mudah untuk membangun ini semua. Makanya kita bisa gunakan mulai dari yang dimensi brand knowledge, mau awareness-nya dulu kah mungkin yang di-build, image-nya dulu kah yang di-build. Kalaupun image, kalian mau larinya ke mana? Type of brand association, atau mau ke favorability, strength, and uniqueness, mana yang mau dibangun? Jadi satu demi satu. Atau mau pakai piramidnya si Keller. Udah deh, aku daripada mau pusing mikirin relationship, aku fokus dulu ke identity, karena identity merupakan hal yang sangat penting untuk diurus terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Lalu bagaimana mengelola makna, meaning kita di benak konsumen, lalu bagaimana membangun respons. Udah selesai, udah bagus semuanya, kita harus memastikan respon dari konsumen terhadap produk kita juga bagus gitu kan. Lalu yang terakhir baru kita kelola relasinya. Ketika semuanya sudah bagus, pastikan relasi kita juga bagus. Bagaimana kita mentreatment konsumen dengan baik pula. Jadi bisa mulai dari bawah dulu, bawah piramid, baru naik ke bagian paling atas. Atau mau pakai modelnya Eckert, mulai dari value-nya dulu, awareness-nya dulu, quality, association, baru ngurusin brand assetnya gitu. Semuanya sangat penting, jadi tidak ada yang bisa dilupakan, tidak ada yang bisa dipinggirkan, karena semuanya saling mempengaruhi satu sama lain untuk akhirnya bisa membentuk ekuitas merek yang baik. Nah, setelah itu kita bisa menghubungkan konsep dari brand equity ini, mulai kalau kita mau hubungkan dalam kacamata yang lebih besar lagi, yang namanya konsep manajemen, mulai dari bagaimana kita mengelola fungsi, simbol, dan pengalaman dari konsumen, ini akan pada akhirnya mempengaruhi atau membentuk brand ekuitas. Walaupun tadi kita lihat ada penjelasannya ada cukup banyak ya terkait dengan brand ekuitas itu sendiri. Teman-teman, setelah tadi kita memahami terkait dengan dimensi brand knowledge, brand equity Keller, lalu juga brand equity versinya Eckert, kita akan mencoba
mencoba memahami hubungan dari antara brand equity itu seperti apa sih dalam konteks komunikasi pemasaran. Teman-teman, ketika kita sudah memahami merek itu sendiri, kita menciptakan ide terkait dengan fungsinya, simbol yang dibutuhkan oleh sebuah produk untuk dikenali oleh konsumennya, dan juga experience yang kita bangun untuk konsumen, pada akhirnya semua hal ini akan membaur menjadi satu sehingga brand equity itu bisa tercipta. Ketika brand equity ini sudah terbentuk dengan baik, maka akhirnya brand equity akan membangun yang namanya loyalty of the brand. Sehingga brand loyalty di sini kita pahami sebagai sesuatu yang mana merupakan bagian dari komitmen konsumen untuk terus menggunakan produk. Tidak hanya itu teman-teman, tapi juga mereka advocating the product, menjelaskan, mengenalkan, memberikan rekomendasi produk kepada orang lain, sehingga di sini terlihat bahwa attitude mereka itu positif terhadap produk, tidak negatif, tapi mereka willing bahkan untuk merekomendasikan produk itu ke orang lain tanpa dibayar. Nah, lalu di bagian terakhir saya akan menjelaskan bagaimana brand equity ini akan mempengaruhi global brand value atau ranking. Di slide terakhir teman-teman bisa lihat beberapa merek yang menduduki 24 besar di dunia. Kalau teman-teman lihat di situ kebanyakan brand teknologi atau gadget, mulai dari Apple, Google, Amazon, Microsoft, Samsung, Intel, IBM itu muncul di sini. Gitu. Nah, di sekitar 10-an tahun yang lalu, kebanyakan brand yang bercokol di 10 besar itu justru food and beverage. McD, Coca-Cola misalnya, Pepsi, Burger King, KFC, tapi sekarang tinggal sedikit saja. Tinggal McD sama Coca-Cola aja ya. Lalu sisanya diduduki oleh produk-produk vehicle. Toyota, Mercedes-Benz, BMW misalnya, dan Honda muncul di sini. Nah, di sini terlihat bahwa sebuah merek ini pada dasarnya ketika dia mampu menjaga ekuitas mereknya, dia bisa membangun loyalty-nya, dia pasti bisa bercokol di sini. Siapa sih yang nggak tahu Apple? Siapa sih yang nggak tahu logonya Apple? Siapa yang nggak tahu produknya Apple? Tagline-nya, simbolnya. Siapa sih yang nggak tahu warna merahnya Coca-Cola? Siapa yang nggak tahu M-nya McDonald's misalnya? Nah, sehingga brand yang ada di sini kemungkinan besar atau mungkin hampir pasti saya bisa bilang mereka memiliki ekuitas yang baik. Nah, sehingga kalau kita mau exercise, kita bisa gunakan merek-merek yang di sini ini untuk exercise, untuk mereteli lagi sebenarnya ekuitas mereknya mereka seperti apa sih, brand awareness-nya mereka seperti apa sih, perceived value-nya, perceived quality-nya mereka seperti apa sih. Nah, ini bisa untuk exercise kita. Teman-teman, nanti setelah ini akan ada penugasan untuk membuat kalian lebih mendalami topik terkait dengan brand equity. Selain itu ada beberapa materi yang sudah ditautkan juga dari buku dan jurnal yang bisa kalian gunakan untuk lebih memahami konsepnya secara lebih detail seperti apa gitu. Karena tentunya waktu kita yang sangat pendek ini tidak bisa menjamin pemahaman teman-teman yang lebih mendalam terkait dengan equity, sehingga sangat penting untuk teman-teman bisa membaca lagi lebih detail, lebih clear lagi terkait dengan ekuitasnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.